Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani dengan nomor NPM 2478234. Baik, di sini saya akan membuat video penjelasan materi yaitu tentang soket ya. Dan saya ditugaskan untuk membuat sebuah kode yang kurang lebih tampilannya seperti yang ada di tugas ini ya. Kita lihat materinya dulu. Nah, intinya itu materinya tuh soket itu untuk menghubungkan ya suatu perangkat ke perangkat lain atau program itu ke program lain ya, atau istilahnya tuh menghubungkan lah. Atau soket itu dianggap mirip seperti file, yaitu write untuk mengirim dan read untuk menerima. Intinya tuh mengirim sama menerima lah ya. Baik, di sini kodenya kurang lebih seperti yang ada di slide ini ya. Ini untuk server, dan untuk klien yaitu kita coba buka kodenya langsung aja lah. Ntar kita lihat tugasnya suruh ngapain. Oke, itu tugasnya cuma untuk menjelaskan kode dari chatroom apps ya. Oke, kita buka Sublime. Oke, di sini saya sudah ada kodenya ya. Oke, kita mulai dari ini ya, import socket sama import threading. Nah, import socket itu modul untuk untuk membuat soket lah, awalan untuk membuat soket, yaitu menggunakan import socket. Nah, yang kedua itu import threading, yaitu modul untuk multi threading atau menampung banyak klien ya. Yang kedua yaitu klien ini, yaitu sebuah directory untuk menyimpan klien dan nama kliennya di sini ya. Itu directory kosong ini untuk menyimpannya. Nah, selanjutnya itu di sini ada dev broadcast, yaitu fungsinya fungsi untuk kirim pesan ya ke semua klien kecuali pengirimnya itu sendiri ini. Oke, selanjutnya yaitu for client in list client, yaitu sebuah looping untuk semua soket klien yang aktif ya ini. Oke, selanjutnya yaitu if client ini mengirim, berarti intinya tuh jika bukan pengirim pesan lah ini ya, bukan pengirim pesan. Menggunakan try accept. Jika bukan pengirim pesan, dia akan dialihkan ke ini ya, try accept. Nah, ini tuh kirim pesan. Jadi, klien mengirim pesan ini. Nah, encode ini tuh untuk mengubah pesan itu ke dalam bentuk bytes, karena komputer itu tidak bisa membaca itu ya, huruf langsung. Jadi di encode ini hanya untuk mengubah bytes atau angka 0101 gitu ya. Oke, selanjutnya client close. Jika gagal, klien akan keluar, terus dihapus nama klien itu dari sini, dari list ini. Oke, selanjutnya yaitu dev handle client socket dan client address-nya itu fungsinya untuk memulai servernya ya di sini ya. Fungsinya fungsinya tuh untuk menghandle komunikasi dengan satu sama lain klien ya. Di sini tempatnya itu ada client socket sama client address. Oke, akan try accept lagi. Nah, ini untuk menerima nama kliennya maksimal 1024 bytes. Nah, di code ini tuh
decode, terus strip. Lah itulah intinya lah. Itu intinya untuk terima nama klien lah intinya ya, menerima nama klien. Nah, nama itu tuh disimpan di dalam klien ini. Klien ini disimpan di sini, yaitu di atas ini tadi, di klien ya. Oke. Selanjutnya yaitu print. Ini untuk notifikasi jika ada klien yang terhubung ya. Nah, client address ini tuh IP addressnya si klien tersebut. Dan broadcast ini tuh untuk membroadcast, yaitu mengirimkan ke server ya, ke server bahwa ada klien dengan nama apalah terserah dia itu bergabung ke chat. Oke, selanjutnya yaitu ada di sini ada while true, looping terus menerus ya, while true. Nah, selanjutnya yaitu ada ini terima pesan dari klien ya. Ini fungsi untuk terima pesan dari klien. Nah, if not message, jika bukan pesan, dia langsung break. Jadi jika pesan kosong itu atau kliennya disconnect, dia langsung berhenti. Klien itu langsung dikeluarkan ya dari server. Nih. Oke, ini jika gimana ya tampilan pesan klien di servernya ya ini ya. Nama, jika kan ini kalau keluar break. Nah, kalau nggak keluar dia lanjut. Dia tuh ini untuk namanya, siapa pengirimnya, dan ini tuh pesannya. Oke, selanjutnya itu membroadcast. Nah, broadcast ini tuh untuk menampilkan di server ya, yaitu nama sama pengirimnya disimpan di pengirim itu ke client socket. Oke, selanjutnya yaitu exception ini ya, handling ya kalau nggak salah ya. Itu jika untuk menangani jika klien tiba-tiba error atau disconnect. Oke, selanjutnya ini itu gimana ya, itu jika gimana ya, ngeluarin notifikasi ke server jika klien itu keluar dari server gitu ya. Dia membroadcast pesan ini jika klien itu keluar, itu sebagai info ya. Ini intinya seginilah. Ini intinya klien itu udah dihapus atau dikeluarkan dari atas ini tadi ya, dari penyimpanan dictionary ini ya. Oke, selanjutnya yaitu ini untuk start server ini tuh untuk memulai server ya, fungsi untuk memulai servernya, server socket. Nah, ini kodenya ya. Ini tuh buat socket TCP nya ya. Nah, server socketnya tuh dia ini tuh intinya menggunakan bin itu mendefinisikan dirinya sendiri ya. Di sini menggunakan localhost, atau ini jika menggunakan localhost itu dia menggunakan dalam satu perangkat atau satu IP yang sama. Nah, ini portnya bebas lah. Misal di sini saya menggunakan port 12345. Nah, ini tuh ntar kalau misal klien mau bergabung harus sama ya ininya ya, sama kayak yang ada di server. Oke, selanjutnya itu ini untuk jika koneksi, untuk mengoneksikannya masuk. Nah, ini notifnya jika servernya sudah aktif. Di sini ada looping lagi. Ini untuk ini tuh untuk
intinya untuk terima koneksi baru lah, koneksi baru dari misal udah ada klien satu, ntar ada klien satu lagi. Nah ini yang handle-nya ya. Nah itu untuk menjalankan trade 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 baru ya, trading baru ya, atau ya inilah untuk menjalankan yang atas ini untuk jika ada klien baru lagi. Oke, selanjutnya ini untuk yang terakhir untuk menjalankan filenya ya. Oke, yang kedua yaitu menjelaskan yang klien P. Oke, yang atasnya sama ya, itu harus import soket sama import trading dulu. Oke, selanjutnya itu ada receive message. Nah, bukan looping lagi. Ini untuk intinya untuk menghubungkan lah, untuk awalan untuk pesannya ini, untuk mengirim pesannya. Nah, selanjutnya itu start client. Nah, di sini itu untuk menghubungkan antara klien ini ke server. Jadi dia nama input untuk masukkan nama, misal ya terserah lah namanya lah, nama kliennya. Nah, di sini disamain ya kayak yang di server, yang kayak tadi, yang kayak ini disamain. Oke, ininya harus sama juga, localhost sama portnya harus sama yang ada di server ya. Nah, ini untuk kirim nama klien ke server untuk pertama kali terhubung. Yang selanjutnya itu untuk menerima pesan dari server ya. Ini itu untuk menerima misal ada pesan dari orang lain gitu, diteruskan dari sini, jadi ada tampilannya juga di sini dari server, dari klien yang berbeda. Ini ada try accept lagi jika while true, message-nya kirim, client socket mengirim dan di encode, diubah ya ke bentuk bytes. Nah, ini exception ini untuk jika kliennya keluar dari chat atau dari server ya, dia langsung ke close. Oke, selanjutnya ini untuk menjalankannya. Oke, segitu aja yang dapat saya jelaskan atau yang masih saya pahami dari materi untuk pertemuan 10 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.